Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar, yaitu tentang nutrisi. Manusia bisa mendapatkan nutrisi dari makan. Nah, bila tidak bisa makan, maka akan diberikan nutrisi melalui parenteral atau enteral. Pada kali ini akan dibahas tentang penata laksanaan nutrisi enteral dan parenteral. Nah, sekarang kalian tahu nggak nutrisi enteral itu apa? Nutrisi enteral itu pemberian zat gizi atau makanan melalui media tertentu atau pipa yang dimasukkan ke dalam saluran cerna yang kita sering sebut yaitu NGT, kepanjangan dari nasogastric tube. Dan nutrisi parenteral yaitu pemberian zat gizi atau makanan melalui pembuluh darah, yaitu nutrisinya yang dimasukkan melalui infusan. Ada beberapa dasar untuk memberikan nutrisi melalui enteral atau parenteral. Yang pertama yaitu kondisi tubuh dalam keadaan kritis yang membutuhkan dukungan nutrisi. Berikutnya, cadangan energi di dalam liver maupun otot sudah mulai habis, dipecah, yang ditandai dengan gelisah dan ensefalopati. Kemudian, jika dalam 24 jam terhenti masukan karbohidrat, pasien tidak bisa makan melalui mulut. Dasar pemberian berikutnya yaitu jika dalam waktu 3-5 hari masukan asam amino tidak ada, maka cadangan protein akan mencapai titik kritis. Berikutnya, tubuh akan mengalami penurunan daya tahan. Nah, bila daya tahan tubuh menurun, maka cenderung mudah terkena infeksi. Kemudian, terjadi malnutrisi. Komplikasi lain, hipoalbumin, hipoproteinemia, gangguan motilisasi usus, gangguan metabolisme dan enzim, kelemahan otot, dan memperlambat penyembuhan. Ini ada algoritma pemilihan jenis nutrisi atau terapi ya. Nah, kita bisa melihat pasien itu bisa diberikan gizi lewat mana? Asupan zat gizi dilihat dari fungsi saluran cerna ya. Bila saluran cernanya baik, kita kasih lewat oral. Apabila tidak bisa lewat oral, maka bisa kita kasih melalui nutrisi enteral. Nutrisi enteral, bila bisa jangka pendek, kita pasang nasogastric tube atau NGT. Tapi ternyata kalau harus jangka panjang nutrisi enteralnya, maka bisa dipasang gastrostomi atau jejunostomi. Nah, bila fungsi saluran cernanya tidak baik, dalam jangka pendek akan diberikan nutrisi parenteral parsial. Tapi apabila nutrisinya tidak baik, saluran cernanya, maka akan diberikan nutrisi parenteral secara total. Bisa disimpulkan jenis terapi gizi itu ada 3 ya. Yang pertama TNO atau terapi nutrisi oral, yaitu pemberian makan melalui oral atau mulut. Kemudian TNE, terapi nutrisi enteral,
yaitu pemberian gizi secara personde menggunakan pipa baik ke lambung maupun melalui usus. Kemudian yang ketiga, TNPE, terapi nutrisi parenteral, yaitu pemberian makanan yang diberikan melalui pembuluh darah vena, baik secara parsial maupun total, yaitu dengan diberikan melalui cairan infus. Ini ada beberapa nama formula enteral atau makanan cair yang biasa diberikan ke pasien. Ini ada namanya ya, udah tercantum, komposisinya, kemudian cita rasa, osmolaritas, dan indikasinya. Jadi, pasien ini dengan penyakit apa? Bila dengan diabetes mellitus atau DM, bisa kita kasih diabetasol. Bila pasien membutuhkan yang tinggi kalori, tinggi protein atau TKTP, ini ada beberapa nama ya. Ada Ensure, Entrasol, Peptisol, sama Peptamen. Nah, bila pasiennya dengan gangguan hati, bisa dikasih Valkamin. Dan bila ternyata pasien dengan sakit gangguan ginjal, bisa diberikan Neprisol. Di sini ada cita rasa. Nah, cita rasa ini bisa dipilih ya, dan bisa dinikmati untuk pasien yang membutuhkan nutrisi yang berbentuk cair. Jadi pasien tidak bisa makanan yang lunak, hanya bisa yang cair. Jadi bisa melalui oral ya, tapi bentuknya cair. Bisa dikasih formula ini juga. Jadi bukan hanya untuk enteral aja. Nah, kalau misalkan untuk enteral, untuk cita rasa ini, saya rasa tidak berfungsi ya, karena memang cairannya tidak melalui mulut, langsung ke saluran cerna bagian bawah ya. Jadi kita bisa pilih cita rasanya, osmolaritasnya, sama indikasinya buat pasien apa. Baru kita bisa menentukan nama produknya apa. Ini juga ada beberapa formula parenteral yang ada di Indonesia ya. Ini ada namanya, komposisinya, dan indikasinya. Kita bisa mengetahui aminofusin itu buat apa sih indikasinya. Itu buat pasien infeksi berat, luka bakar, cedera berat, dan balance nitrogen negatif. Kemudian aminoleban. Ini ada indikasinya juga ya. Kemudian aminovel. Ada intrafusin. Intrafusin ini ada dua macam ya. Perbedaan dalam isinya. Ada yang untuk parenteral parsial, ada yang untuk pasien yang membutuhkan parenteral total. Kemudian ada intralipid, ada panamin G, triofusin, dan triofusin E. Ini indikasinya berbeda-beda ya setiap produk. Jadi kita harus melihat kondisi pasien itu seperti apa. Baru bisa menentukan nutrisi parenteral apa yang akan kita kasih ke pasien. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang nutrisi enteral dan parenteral. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.